Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, akal dan pikiran sehingganya kita masih bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar daring pada pagi hari ini. Selawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar, Nabi yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang semoga selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti, amin. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fadila Maisari, Sofa Salsabila, Zubaidah, Erika Pratami, dan saya sendiri Sandita Wibowo. Izinkan saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang analisis transaksional di mata kuliah praktikum konseling individu dengan dosen pengampu Ibu Siti Zara Bulantika. Dengan pemateri yang akan mempresentasikan materi analisis transaksional, yang akan membacakan materi pertama yaitu Saudari Fadila, yang akan dilanjutkan dengan Saudari Sofa Salsabila, Saudari Zubaidah, dan Saudari Erika Pratami. Baiklah, untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Fadila, waktu dan tempat saya persilakan. Pertama, analisis transaksional adalah merupakan teori kepribadian dari sistem yang terorganisir dari terapi interaksional. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa di saat kita membuat keputusan berdasarkan premis masa lalu yang ada suatu waktu sesuai dengan kebutuhan kelangsungan hidup kita, tetapi yang mungkin tidak lagi berlaku. Teori analisis transaksional merupakan karya besar Eric Berne 1964 yang ditulisnya dalam buku Games People Play. Berne adalah seorang ahli ilmu jiwa terkenal dari kelompok humanisme. Lalu Berne dalam pandangannya meyakini bahwa manusia mempunyai kapasitas untuk memilih dan dari dalam tingkat kesadaran tertentu, individu dapat menjadi mandiri dalam menghadapi persoalan-persoalan hidupnya. Menurut Eric Berne, status ego adalah suatu pola perasaan dan pengalaman yang tetap. Keadaan ego seseorang tidak tergantung pada umur. Oleh karena itu, apapun pekerjaan atau jabatan seseorang, ia tetap memiliki 3 jenis status ego. Yang pertama itu ada status ego orang tua, yang kedua ada status ego dewasa, dan yang ketiga ada status ego anak. Materi selanjutnya ada tujuan terapi analisis transaksional. Yang pertama yaitu membantu klien untuk membuat keputusan-keputusan baru dalam mengarahkan atau mengubah tingkah laku dalam kehidupannya. Yang kedua, memberikan kepada klien suatu kesadaran serta kebebasan untuk memilih cara-cara serta keputusan-keputusan mengenai posisi kehidupannya, serta menghindarkan klien dari cara-cara yang bersifat deterministik. Yang ketiga yaitu memberikan bantuan kepada klien berupa kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipilih untuk memantapkan dan mematangkan status egonya apabila perasaan ini mengandung permusuhan dan kecemburuan. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Zubaidah. Baik, selanjutnya saya akan membacakan proses konseling analisis transaksional. Menurut Haris, peranan terapis dalam analisis transaksional lebih bersifat sebagai guru, trainer, ataupun sebagai manusia sumber informasi. Sifat utama hubungan di sini diatur dalam perjanjian bersama antara klien dan konselor. Klien menyepakati suatu tujuan bersama konselor. Saya Erika Pratami akan melanjutkan materi selanjutnya.
Selanjutnya ada teknik-teknik dalam analisis transaksional menurut M. Ramlee. Secara umum, teknik-teknik yang dapat dipilih dan diterapkan dalam analisis transaksional yaitu yang pertama ada permission atau pemberian kesempatan, yang kedua ada protection, yang ketiga ada potensi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan analisis transaksional. Kelebihan menurut Gerald Corey. Yang pertama, sangat berguna dan para konselor dapat dengan mudah menggunakannya. Yang kedua, menantang konseli untuk lebih sadar akan keputusan awal mereka. Yang ketiga, integrasi antara konsep dan praktek analisis transaksional dengan konsep tertentu dari terapi Gestalt amat berguna karena konselor bebas menggunakan prosedur dari pendekatan lain. Lalu kelemahan Gerald Corey. Yang pertama, banyak terminologi atau istilah yang digunakan dalam analisis transaksional cukup membingungkan. Yang kedua, penekanan analisis transaksional pada struktur merupakan aspek yang meresahkan. Yang ketiga, konsep serta prosedurnya dipandang dari perspektif behavioral, tidak dapat diuji keilmiahannya. Yang keempat, konsep bisa mengenali semua benda tetapi mungkin tidak merasakan dan menghayati aspek diri mereka sendiri. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian saja presentasi dari kelompok 5 yang membahas tentang materi analisis transaksional. Lebih dan kurangnya saya mewakili dari teman-teman dari kelompok 5, mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perbuatan kami saat menyampaikan materi, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.